Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulistiawati dengan NIM 20055230007. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inti dari kecurangan. Seperti yang kita ketahui, kecurangan adalah sebuah tindakan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi. Kecurangan dalam laporan keuangan biasanya berisi menyembunyikan, menghilangkan, merubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan merubah keputusan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi orang yang melakukannya. Kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saat ini, tetapi negara berkembang pun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Hal ini juga berdampak mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam jurnal ini ada beberapa penelitian membahas tentang mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan. Salah satunya penelitian oleh Priantara yang menyatakan bahwa tindakan curang dalam pelaporan keuangan biasanya didorong oleh tekanan ekspektasi yang berlebihan dari pihak manajemen atau pemegang saham. Lalu penelitian oleh Utomo yang membahas tentang skandal kecurangan pelaporan yang telah berkembang secara luas, termasuk kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di pusat dan daerah. Selanjutnya, penelitian oleh Najah yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi fraud, khususnya persepsi pegawai dinas Provinsi DIY. Terdapat gambar fraud triangle. Nah, yang pertama kesempatan atau opportunity, lalu terdapat tekanan atau pressure, selanjutnya ada rasionalisasi atau rationalization. Teori fraud triangle, suatu teori bahwa ketiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan. Ketiganya saling mendukung dan berbentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai fraud triangle. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data statistik. Sampel penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur di Indonesia pada periode 2013 sampai 2017 dengan menggunakan metode purposive sampling dan teknik judgment sampling. Atau sektor manufaktur dipilih karena dianggap sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan memiliki tekanan dan tuntutan yang cukup tinggi. Untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan atau fraud, penelitian ini menggunakan model Bennis M-score atau data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji regresi logistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, dari hasil analisis menunjukkan bahwa dari 7 variabel independen yang digunakan, hanya 2 variabel yang mempengaruhi signifikan terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu kebutuhan laporan keuangan pribadi dan kondisi industri. Lalu variabel stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, dan ketidakefektifan pengawasan tidak mempengaruhi signifikan terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi dan kondisi industri dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan di suatu perusahaan. Selain itu,
Analisis juga menunjukkan bahwa model Bennis M-Score dapat digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, model ini juga dapat menghasilkan skor yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak terindikasi melakukan kecurangan. Dalam jurnal ini tentunya terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur di Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan di sektor lain atau di negara lain. Lalu yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2014 hingga 2016, sehingga tidak dapat mempresentasikan kondisi terkini. Lalu yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, sehingga tidak dapat menggambarkan faktor-faktor non-keuangan yang mungkin mempengaruhi kecurangan laporan keuangan di suatu perusahaan tersebut. Hasil dari kesimpulan berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa stabilitas keuangan tidak mempengaruhi signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan kebutuhan keuangan pribadi memiliki pengaruh positif yang signifikan. Tekanan eksternal dan efektivitas pengawasan ditemukan sebagai faktor yang signifikan dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan target keuangan, kondisi industri, dan rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.